Kas Tahu Antara bersama saya Tirza Bonyadone. Luar biasa ya, kita boleh berjumpa kembali tentunya dengan salah satu informasi yang wow, ini sudah cukup lama, tapi buat saya selalu kepo dengan hal yang satu ini. Klinik bersalin gratis bagi masyarakat Papua. Wow, kok bisa ya ada klinik seperti ini? Tapi mungkin masyarakat banyak yang belum tahu atau yang sudah tahu. Nah, kita mau banyak dengar sesuatu yang sangat penting ini bersama kakak cantik. Ini kalau bicara seputar dengan cantik berarti ada perempuan-perempuan hebat di atas tanah Papua ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kakak Rachel Defretes. Halo kakakku. Halo. Kita tos dulu. Kita senang sekali. Senang banget. Terima kasih sudah mengundang saya. Wow, dengan senang hati ya tentunya ya, di antara ini kita sangat welcome karena kita sudah bertemu dan juga berjumpa dengan beragam teman-teman yang mungkin akan menyapa sobat-sobat podcast kita di hari ini. Tapi ini luar biasa sekali ya, karena saya langsung ketemu dengan founder Angel Hiromi Bumi Sehat Papua atau AHBS. Benar ya kakak ya kakak? Betul sekali. Tapi kakak, kalau bicara seputar dengan klinik kan pasti orang jadinya kepo juga ya, kok bisa ada klinik gratis dan lain sebagainya. Tapi sebelum kepo dan bicara soal hal itu, saya justru kepo dengan kehidupan kakak sendiri. Kita kenalan-kenalan dulu toh, mungkin saya sendiri kan belum kenal bagaimana sih sepak terjangnya seorang Rachel ya. Boleh. Silakan kakakku. Baik, terima kasih Tirsa. Saya Rachel atau Ibu Rachel. Saya adalah seorang ibu dengan 5 anak. Dan saya bersama dengan suami saya, kami diberikan amanah ya, diberikan Tuhan untuk bisa mengelola sebuah rumah bersalin. Kenapa kami bilang itu rumah bersalin? Lebih senang didengar, lebih dekat di hati ya. Walaupun itu izinnya klinik, tapi orang biasa bilang itu rumah bersalin. Rumah bersalin karena memang tempatnya ibu-ibu bersalin dan ibu-ibu yang memang siap untuk melahirkan generasi-generasi hebat. Saya setiap hari-harinya ya seperti biasa ibu rumah tangga dan sekarang juga saya sedang melanjutkan sekolah saya yang ketiga kali nih di usia ini untuk bisa mendukung teman-teman bidan saya di klinik. Jadi saya lagi ngambil sekolah lagi untuk menyelesaikan di Universitas Jayapura. Itu yang menjadi kesibukan saya hari-hari. Dan ya itu aja sih. Wow. Ini luar biasa karena seorang ibu tapi juga sangat aktif ya untuk bersekolah untuk bisa mengimbangi juga ya kakak ya. Dan bisa tahu. Karena kalau misalnya kita belajar seputar dengan hal ini juga belajar seputar dengan kehidupan juga toh kakak. Sehingga memang saya setuju sekali meskipun kakak dengan 5 anak. Ini cara bagi waktunya gimana nih, luar biasa. Mereka sih yang hebat sih. Kalau saya, karena saya banyak belajar dari anak-anak saya. Mereka itu guru-guru saya. Jadi kalau mau apa-apa izin dulu, tanya sama mereka. Kalau mereka izinkan, puji Tuhan nanti jalannya pelan-pelan kita atur. Kita bisa ajak mereka sebagai partner, sebagai teman, sebagai sahabat. Kalau mereka mau ikut juga nggak apa-apa, dilibatkan supaya mereka tahu. Oh, Bunda Saki bikin ini. Oh, Bunda lagi di sini. Oh, kayak begini ya. Oh, kayak begitu. Jadi mereka juga mau nggak mau jadi akhirnya bertumbuh dalam kehidupan yang lebih banyak dengan orang lain dan bisa mengimbangi pelayanan orang tua. Ini luar biasa. Ini berarti panggilannya Bunda ya kepada anak-anak Bunda. ya? Bunda Rahel, Bunda Rachel. Bunda Rahel, Rachel. Kakak Rahel, Kakak Rachel. Aduh. Itu sudah beragam sekali ya. Tapi ini keren sekali karena ini merupakan suatu kehormatan juga buat Tirza ya. Karena saya biasanya dulu kan base campnya tuh di kabupaten kan. Terus saya biasanya baca tuh di pelang jalan ada tuh AHBS. Terus saya lihat ini klinik klinik ini ya, lahir AHBS. apa gitu ya kan. AHBS gitu ya. Jadinya kepo juga. Jadinya penasaran, puji Tuhan bertemu di antara. Ini keren banget. Waktu Tuhan. Tapi kakak, kalau misalnya kita sebagai perempuan ini kan kalau bicara seputar dengan persalinan, ini kan bukan hal yang mudah sekali ya, apalagi di era sekarang banyak kan yang katakan ya, misalnya kita tidak mau punya anak deh karena takut yang namanya keguguran, takut yang namanya melahirkan. Karena banyak kan video-video sekarang kan akses media sosial sudah sangat luas sekali. Jadi pas kita tahu cara lahiran dan ibu kayak mau melahirkan tuh kayaknya ngeri banget. Tirsa pun juga mengalami hal itu karena terasa takut ya. Tapi kalau boleh tahu juga sebenarnya alasan utama saat klinik ini didirikan itu apa sih kakak? Boleh diceritakan? Boleh sekali. Justru ini yang ingin saya sampaikan. Jadi memang ini klinik dia dibangun dari
cerita pribadi saya, dari terinspirasi dari pengalaman pribadi. Jadi Kakak Rachel dulu tuh anak pertama itu harus melahirkan dengan trauma. Kenapa dengan trauma? Karena memang itu menjadi sebuah trauma. Jadi kan anak pertama Kakak Rachel itu kan harus dilahirkan secara sesar. Anak kedua sampai kelima semua di tangan bidan normal. Oh, wow. Kok bisa? Iya, kok bisa? Itu ada caranya. Oh, oke. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk pluk. Wah, enggak. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana ceritanya? Itu harus duduk bersama. Ya toh? Kan nggak mungkin tiba-tiba atau dia cuma scroll-scroll aja, dia nggak belajar juga, cuma tahu-tahu aja, nggak bisa. Ibu itu harus belajar, ibunya itu harus cerdas. Ibu yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas. You agree nggak? Ya. Jadi kita perlu persiapan, kita perlu tahu, kita perlu belajar. Nah, banyak sekali orang tidak mempersiapkan itu. Banyak sekali keluarga-keluarga muda atau bahkan mungkin anak-anak remaja putri yang mereka tidak disadarkan. Bener. Itu kan sebenarnya tugas para tenaga kesehatan. Tugas orang tua yang kadang-kadang mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin terlupakan. Disitulah karena model dari cerita pribadi dari Kakak Rachel dulu mengalami pelayanan ya, mengalami trauma sehingga membuat trauma. Itu yang membuat semangat, rasa empati yang besar untuk bisa menolong ibu-ibu yang lain jangan sampai mendapatkan trauma yang Kakak Rachel rasa dulu. Udahlah, paling sedikit nurunin angka itu. Dengan suami kami bangun dengan semangat dan dengan iman. Yang pertama dengan iman, dan Tuhan baik, Tuhan membukakan jalan. Akhirnya sampai hari ini kita sudah menolong banyak sekali ibu-ibu. Bahkan mungkin untuk bayi-bayi yang lahir per hari ini itu ada 1.006 bayi yang sudah lahir. 1.006 Tadi malam ada lahir lagi. Wow, ini keren banget, salut sekali ya. Ya, puji Tuhan banget karena memang melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa. Iya. Tapi Kakak, kira-kira kalau bicara seputar dengan trauma, sebenarnya kan kalau macam kita perempuan sendiri kan pasti paham ya, kita punya tubuh dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sih apa sih yang menjadi trauma yang Kakak bilang sendiri ya waktu pasca, mungkin waktu awal mau melahirkan. Mungkin Kakak bisa bagi sedikit, Ya, siapa boleh. tahu ya ibu-ibu yang lagi nonton terus teringat waktu pertama kali mereka melahirkan pertama ternyata sama traumanya. Iya, Silakan. trauma itu bisa datang dari dalam diri, dari kehidupan kita yang kadang-kadang kita nggak sadar kita belum selesai dengan diri kita. Atau bahkan trauma itu ditimbulkan oleh provider kesehatan yang tidak memahami ya, benar. bagaimana siklus seorang ibu hamil. Karena ibu hamil itu bukan orang sakit. Ya, ibu hamil itu orang sehat yang sedang mengalami proses dalam kehidupannya yang dia sedang ada janin nih, ada manusia yang akan datang nih dari kehidupannya, dan itu perlu diapresiasi. Seorang wanita itu sangat berbeda dan perlakuannya pun berbeda. Makanya kita perlu duduk bersama, kita perlu kadang saya terus terang minta maaf, saya harus sampaikan bahwa banyak sekali teman-teman nakes yang tidak memahami secara benar, secara tepat tentang psikologi, tentang kesehatan mental. Karena sesungguhnya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul. Nggak bisa dibeda-bedain. Itu semua sangat berpengaruh. Itulah makanya HBS ini ada. Sehingga orang ibu-ibu di Papua, mereka merasakan bahwa kita itu disayang ya, rupanya kita tuh berharga ya. Rupanya kita tuh hamil itu sesuatu yang berkat gitu loh. Nggak ada urusan. Selama itu dia menjadi seorang ibu hamil, selama janin itu tumbuh dengan sehat di dalam tubuhnya, kita siap untuk menolong. Kita nggak ada urusan dengan masalah lalunya, segala macam yang kita tahu saat ibu itu datang ke klinik, dia siap dibantu, dia siap didukung. Wow. Begitu. Wah, ini keren banget ya. Artinya bukan hanya kita sekedar mungkin terima ada orang terus sudah tanya ini itu, tapi ini memang detail sekali di HBS secara ini mental, ya. secara secara emosional itu yang nomor 1 di klinik. Mau nanti dia lahirannya di rumah sakit juga ya akhirnya itu nanti itu urusan belakang. Terima dulu. Ibunya tahu bahwa ibunya itu berharga, ibunya spesial, ibunya perlu ditolong, itu dulu. Karena ini memang mungkin jarang sekali ditemukan ya. Iya. Apalagi kalau mungkin kita di Papua masih menganggap ini hal-hal yang hal sepele saja. Tapi padahal ini cukup mengguncang ya, apalagi kita punya mungkin psikologis yang terganggu. Apalagi waktu hamil sampai melahirkan itu memang ada tahapan-tahapannya ya. Itu kan proses yang perlu disadari dan perlu dinikmati. Saat dia hamil tuh dia harus enjoy, dia harus nikmati bahwa dia harus bahagia.
Nah, kalau dia datang, pertama nih datang ke klinik nih, keringetan, kelaparan, kebingungan. Pada saat masuk, kliniknya bersih, seger. Selamat pagi Ibu, Mama, bagaimana? Mama sudah makan? Kita nggak perlu dulu dengan kehamilan dulu, kita lihat, udah pasti nih hamil. Bagaimana? Duduk dulu, Mama duduk dulu. Itu hormonnya udah beda deh. Iya, coba deh. Nanti datang gimana tuh? Kalau datang, gimana Mama? Tuhan. Sudah bau kuping? Sudah ini? Sudah Aduh, itu? Bagaimana duluan. ceritanya Ibu? Gimana adekku? Nah, Setara mood. itu udah dari kesan awal aja itu Mama sudah rasa, oh saya ini berharga ya, rupanya saya ini penting. Nah itu. Gitu dulu. Waduh, ini indah banget ya. Karena memang apa ya proses yang mungkin dialami. Karena Tirza kan memang belum pernah ya, tapi melihat di sekeliling Tirza tuh kadang bawaannya tekanannya itu apa ya berbeda begitu kayaknya atmosfernya. persalinan atau hamil tuh kayaknya kok ngeri ya. Iya ngeri banget, ribet banget. Itu yang harus gitu. harus dibenarkan, dibenahi. Sehingga sebuah kehamilan itu adalah proses yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, yang patut ditolong, didukung oleh semua pihak. Nah, tapi kan kita kan nggak terlepas dari masalah. Betul. Nah, itu dia masalahnya. Apakah ibu itu mendapatkan dukungan di rumah, di tempat tinggalnya, atau mungkin di keluarganya, atau di tempat kerjanya, atau mungkin dia sendiri, seorang diri. Kan beda-beda. Mereka datang ke klinik dengan segala macam cerita kehidupannya. Kita dengar aja dulu. Disitulah kuncinya didengarkan dulu ya. Jadi kalau di klinik itu, Tirs, orang isi ibu cerita segala macam. Kita sampai kadang-kadang, mohon maaf ya Ibu, di dalam masih agak lama, nggak apa-apa Kak Ibu? Oh nggak apa-apa, karena memang disitulah waktu tempatnya, namanya kan rumah bersalin, itu rumahnya dia gitu. Tapi kalau mereka udah pulang, udah sibuk lagi sama yang lain. Iya betul. Begitu. Makanya kan enak kalau disebut dengan rumah bersalin. Wah ini saya sangat mengapresiasi ya, karena memang cukup jarang ya, bahkan mungkin jarang sekali hal-hal ini mungkin ya masyarakat, atau punya mama-mama yang ada di Papua mendapatkan hal seperti ini. Biasanya kan orang pikir kayak, oh ya sudah aku petugas melahirkan ya udah selesai sampai situ. Tapi tidak, nggak begitu. Siklus ini kan terus. Saat si remaja dia sudah mulai haid, dia siap, dia tahu bahwa dia akan siap untuk hamil. Dia udah harus tahu bahwa dia sudah hamil, dia harus siap untuk melahirkan. Habis melahirkan apa? Menyusui. Habis nyusui dia masih hidup lagi kan? Perempuan itu kan nggak selesai. Tidak selesai ya. Dia harus tahu. Wah tapi ini luar biasa, karena saya pikir kan apa ya, karena mungkin saya belum ada di zona itu. Dan di pergerakan media sosial itu banyak sekali ya kita menemukan komentar-komentar bahwa aduh mending child free, atau mungkin aduh nggak harus punya anak deh, kayaknya ngeri banget. Nah dari situ juga kayaknya orang-orang menimbulkan trauma ya, karena lihat dari sosial media. Mungkin belum mengalami tapi dengar dari cerita kiri kanan. Tapi kalau pas dengar dari kakak Rachel sendiri cerita bahwasannya dari AHBS ini menyediakan fasilitas dan juga terutama didengarkan, itu jarang banget. Iya betul. Dan ternyata banyak perempuan yang butuh didengarkan. Daripada harus kasih banyak teori, oh dengar dulu toh, ini keren. Tapi kakak, 1006 anak sudah masuk di tahapan ini. Kita tidak tahu bagaimana kakak dorang menjalaninya di balik layar, itu pasti banyak tantangan dan cobaan. Tapi kita pengen tahu juga nih, sebenarnya berapa banyak tenaga medis yang mungkin dipekerjakan di AHBS ini? Kami punya satu dokter penanggung jawab, dokter kandungan, Objin kami, spesialis kandungan. Lalu kami punya 14 bidan shift ya, jaga. Lalu kami juga punya manajemen ya, staf saya, kami punya ibu dapur, kami juga punya analis untuk lab, untuk laboratorium. Lalu juga kami ada untuk analis ya tadi ya untuk dan sekarang kami sedang bergumul untuk kami punya layanan-layanan lain nih. Kami juga punya tenaga akupunturis. Jadi itu yang sekarang kami masih terus berjalan dari 2019 sampai hari ini. Begitu. Perjalanannya berarti kurang lebih 5 tahun lebih ya? 6. Dari 6 ya? Wow. Tahun ini nanti jadi 7 kan? 7 ya? Iya. Luar biasa. Desember 2019 kita mulai deh. Wow. Perjalanannya nih, mau masuk 7 tahun, tapi pasti tidak mudah. Iya. Berarti tenaga medisnya totalnya tuh berapa ya kakak? 7, 8? Kalau dengan dokter jadinya 15. 15 ya? Sudah. Karena kan setiap kan shift-shiftannya kan pagi, siang, malam. Setiap kali shift itu harus paling sedikit 3 bidan, paling sedikit. Harusnya kan 4. Itu udah ketentuan, udah SOP. Jadi iya, karena ada bidan bayi, ada bidan ibu, satunya pencatatan.
Satunya kalau yang jaga di depan, tak kalau semuanya di dalam, kalau tiba-tiba semuanya ada banyak bersalin gitu ya. Kayak kemarin nih, satu udah brojol, tiba-tiba muncul lagi datang. Ini namanya orang bersalin. Kita kan makanya kan 24 jam. Oh, berarti 24 jam itu 24 ya? 24 jam ya namanya bersalin, harus siap setiap jam, setiap waktu. Tapi kakak ini luar biasa. Dengan 15 tenaga medis itu menurut saya itu juga sudah cukup ya untuk rumah bersalin seperti ini. Propernya juga luar biasa. Jadi memang itu harus diupayakan karena sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat. Jangan dibilang abal-abal kan. Kita harus juga bisa betul. Harus menunjukkan dedikasi, pelayanan, dan ya paling penghargaan itu penting sekali buat para ibu hamil ya, apalagi sampai dia bersalin dan lain sebagainya. Profesionalismenya kita juga diperlihatkan di situ. Tapi kadang memang kalau kakak mohon izin, kadang memang ada rasa keraguan juga nih sebenarnya dari beberapa kali ya saya baca, terus saya dengar, kadang kan tim klinik bidannya biasanya itu mereka kadang nakes begitu, kadang dianggap sepele begitu, karena mungkin bukan karena dia kerja di rumah sakit begitu. Nah itu untuk buat orang jadi percaya tuh gimana sih? Saat mereka menolong pasien itu kan kalau di klinik ya, itu kami kan ada SOP. Dan yang paling utama itu kan etika kerja. Bener. Nah di klinik saya, maksudnya di klinik kami nih, di AHBS Papua itu sangat menghormati, menjunjung tinggi etika, moral, dan saat mau pegang ibu aja kita harus izin dulu. Permisi. Izin ibu, saya bidan, mamanya nih bidan Rachel, saya akan lakukan pemeriksaan dalam, ibu mohon izin bisa ibu bersedia? Lah kalau dia nggak mau lah masa kita mau ngasih? Betul. Nah itu bagian dari kepercayaan mereka itu akan tumbuh. Oh iya ya, ibunya dia diizin dulu, nggak langsung bukit belak-belak, mentang-mentang dia tenaga kesehatan terus langsung nggak gitu. Nah itu bedanya kami perlu izin dulu. Jangankan itu duduk aja sambil duduk, ibunya tidur nih di atas tempat tidur, bidan kami itu tidak boleh berdiri sambil berbicara. Dia harus duduk dan dia berbicara dengan ibu. Itu SOP klinik ya. Klinik. Ya. Jadi kenapa? Disitulah kemanusiaan. Kami nggak bisa langsung petenteng bicara. Mama sudah ini, sudah itu. Ya, kan jadi di puskesmas kan biasa kayak begitu. Saya biasa lihat. Itu bedanya. Jadi kami coba untuk bisa membuat kepercayaan masyarakat itu dari sisi itu. Jadi mereka kan lihat sendiri, mereka rasakin kalau ada yang aneh-aneh tuh mereka udah pasti langsung, wah ini kayaknya lagi masalah kak. Oh kasihan. Saya bilang kadang kalau teman-teman ada masalah, mungkin jangan berdinas dulu. Karena kamu langsung pegang pasien, kamu langsung berhadapan dengan pasien. Jangan membohongi pasien. Lebih baik kita nggak bisa orang sakit tolong orang sakit, misalnya gitu ya. Itu bahasa orang sehat harus tolong orang sakit orang sehat. Jadi kita nggak bisa bohong-bohong di sini deh. Oh iya siap. Jadi harus sehat secara mental. Wow. Untuk bisa tolong ibu-ibu hamil kita supaya energinya positif ya, bawaannya ya, jangan begini bawaannya bukan energi negatif yang dirasakan. Oh ini lagi kena masalah atau apa kan? Kita lagi suntik KB atau kita lagi nih dia lagi masalah baru dia suntik gini. Terintimidasi. Kenapa kayak tadi kok nggak gentle ya kalau Ibu Rahel? Siap. Wah tapi ini menarik ya pembahasan kita. Baru sampai di menit ini aja saya jadinya tambah penasaran lagi karena sudah mendengarkan beberapa penjelasan yang menurut saya wow, kok bisa ya klinik seluar biasa ini gratis? Ya, kok bisa? Karena memang hidup ini kan tidak selamanya semuanya harus berbayar. Kenapa saya bilang itu? Karena ada orang-orang yang punya hati besar. Orang-orang yang punya hati yang besar itulah mereka yang disiapkan Tuhan untuk bisa menjadi tangan Tuhan di saat orang-orang itu memerlukan. Jadi pada saat orang-orang yang tidak punya itu tidak ada support dari orang-orang yang mampu. Gitu. Sehingga kita punya pola itu di klinik itu ada kita lakukan partnership ya. Partnership. Hubungan dengan pihak lain yang memang mitra kami untuk bisa memberikan donasi. Mereka itu donatur kami yang siap untuk menolong ke setiap kebutuhan pelayanan, entah itu obat-obatan, entah itu pakaian bayi, kami siapkan semua di klinik. Jadi ibu-ibu yang datang dengan sama sekali ekonomi sangat-sangat terbatas, itu kami siapkan sampai, mohon maaf, dia punya pakaian dalam,
dia punya kain bayi semua. Jadi bukan berarti kami bilang yang sudah punya itu kami ganti, enggak. Tapi memang itu disiapkan untuk mereka yang betul-betul memang memerlukan. Sehingga nggak ada tuh ceritanya mereka pulang datang dengan tidak ada, terus mereka pulang dengan tidak ada juga. Oh enggak dong. Datang dengan air mata, pulang dengan kebahagiaan. Begitu, dengan sukacita. Wish. Iya. Ini luar biasa. Jadi ini sebenarnya adalah alasan juga ya bahwasannya memang kita kalau mau lihat trust semua orang tuh mampu ya, betul ya Kakak ya. Dan Tuhan nggak pernah tutup mata. Saat teman-teman nakes, saat teman-teman semua bersatu hati menolong, Tuhan buahkan pintu-pintu berkat. Ada orang-orang yang Tuhan kasih siap membantu dan pokoknya tahu aja berkat itu ada buat mereka. Yang penting hatinya kita di klinik semua itu mereka teman-teman jaga. Jangan sampai beda, harus tetap satu. Ya, harus tetap satu. Wah, ini mulia sekali ya. Karena memang suatu tantangan memang di Papua sendiri ya. Kita harus punya memang yang namanya klinik yang memang mungkin ya katakan rumah bersalin. Yang memang lebih proper juga untuk memperhatikan hal-hal ini. Karena memang terus semua kita punya mama-mama di Papua ini atau mungkin generasi-generasi sekarang yang memang punya ekonomi yang sangat relevan ya. Seputar dengan kalau mau ke rumah sakit saya dong pikir ada mungkin biaya-biaya tertentu yang banyak tersampai sana ya. Mau datang itu dong pertama uang taksi atau anak semakan belum, bahkan ibunya udah makan belum, banyak masalah orang ada yang ngantar atau nanti suami bagaimana atau banyak masalah. Jadi kadang-kadang kami harus lakukan ini, jemput bola. Jadi pelayanannya keluar juga. Jadi kami lihat orang-orang yang memang kami harus datang kunjungi, kami lakukan kunjungan rumah. Disitulah kami lakukan periksa hamil. Kami juga berikan multivitamin gratis. Blackmores dari Australia, itu bantuan dari Australia. Jadi sama sekali nggak jual. Kalau di apotek itu mahal sekali. Mahal banget, ampun, bener mahal. Pregnancy dan breastfeeding itu memang khusus gratis dan siapapun bisa dapat. Di klinik kami saat ini mereka menjadi pasien kami, mereka punya hak itu untuk mendapatkan Blackmores. Blackmores ini, wow, ini saya makin tambah mengapresiasi lagi karena kalau boleh jujur ya, saya kadang suka kasihan ya buat kita punya saudara-saudara orang yang masih kurang mampu, kadang melahirkan generasi yang stunting, tidak cukup gizi, tidak cukup dalam hal apapun, sehingga ternyata perkembangan-perkembangan itu jadinya waktu mereka sekolah, ini mereka punya hal-hal tertentu bikin mereka tuh jadi tidak fokus belajar dan lain sebagainya. Betul. Kami juga punya data, kami mendata ibu-ibu yang khusus di bawah ekonominya di bawah itu kami data dan kami datangi, kami kadang siapkan sembako. Kadang-kadang kami lihat kalau memang ini kekurangan energi kronik, kekurangan apa, kami bantu dengan, kami harus bantu itu. Itu perlu, itu bagian dari kita hanya ngomong, tapi kita buat dan selain itu juga mereka nggak punya kemampuan, nggak punya biaya untuk USG. Jadi kami biasa setiap bulan itu kami buat kuota untuk bawa mereka untuk USG, kayak gitu, gratis. Waduh, Kakak ini saya salut sekali ya, sama-sama merinding ya, karena maksudnya sekali lagi kita kan minta maaf, kita selalu dibilang bahwa orang Papua tuh kaya, tapi kalau ketong lihat sendiri di lapangan, terus semua orang, terus semua generasi bisa rasa apa yang bisa tong rasa saat ini. Tapi melalui AHBS Papua nih bisa salut sekali Kakak, karena benar-benar tidak memandang orang, apalagi ketemu masyarakat yang memang sulit dalam ekonomi ini karena Kakak. Itu menjadi beban. Saat saya bilang teman-teman, kamu bilang orang ibu suruh USG, terus mereka nggak USG. Karena apa? Mereka nggak punya duit, Dek. Mereka nggak punya uang. Mereka bilang, oh iya USG ya ibu. Iya tapi nggak datang. Akhirnya kami coba, kita cari dana nih. Pasti ada berkat Tuhan. Dan dana itu dipakai untuk mereka bisa free. Karena kami belum punya alat USG, doakan kami punya alat lengkap ya. Aduh Tuhan, amin. Jadi kami kolaborasi dengan dokter lain yang klinik lain, ya itu juga cara membangun hubungan kemitraan, sehingga teman-teman lain juga dokter-dokter juga mereka punya empati, mereka punya cara untuk bisa menolong juga dengan cara seperti ini. Mereka berikan harga yang tidak mahal, kami bantu untuk support ibu-ibu kita tetap bisa dapat layanan USG gratis. Amin. Ya kita berharap ya bahwasannya hal ini bisa direalisasikan. Karena kalau saya biasa baca, terus tahu dari teman-teman bahwa USG itu penting juga ya untuk kita mengetahui bagaimana janin sehat, dia lengkap atau tidak, dia ada terkena penyakit atau tidak, betul ya Kakak. Nah itu memang sangat penting. Ada ketubannya cukup nggak ibunya, itu kan dari USG semua. Semuanya kelihatan. Kami punya alat USG, cuman itu sangat kecil dan itu untuk kami portable, kecil. Dia bukan yang lengkap, yang besar seperti laptop yang alat besar. Jadi terbatas, sehingga kami harus tetap memberikan layanan itu. Kami pikir bagaimana caranya ya. Salah satu terobosannya ya kami berikan kuota untuk mereka dapatkan USG gratis. Per bulan itu ada
ada ibu-ibu yang kami berikan. Mereka sangat khusus tunggu ya? nih. Iya, selalu Wow. tunggu. Saya sama ke saya Kak Rahel saya dapat Kak Ibu. Sayang, Berdoa ini luar saya dapat. biasa. Amin. Dan tentunya kita berdoa supaya bisa ada USG terbaik nih ya buat AHBS sendiri Amin. ya, supaya bisa membantu kita bisa punya. denger ini bisa jadi donatur kita. Amin 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 buat yang nonton ya. Siapa Iya. tahu mendengar dan Amin, terketuk iya, hatinya untuk ketemu punya kakak-kakak, mama dorang yang Buat mungkin mama-mama dorang, butuh iya. bersalin dan lain sebagainya. Kan Betul. bisa jadi dong punya jawaban doa. Yes. Tapi kakak ini luar biasa kalau ketemu bicara juga ya seputar dengan hal yang kakak dong buat ini nih sudah sangat indah, sudah yang terbaik, sudah yang wow kalau kata Tirza ya. Tapi di balik keindahan dan kewawawannya itu pasti ada kendala dan segala kekurangan yang kakak Pasti. dong rasa perlu sekali untuk dibenahi. Betul. Kira-kira seperti apa? Kadang-kadang itu teman-teman kan juga mereka juga lelah ya. Tidak semua bidan-bidan kami itu full timer di klinik. Mereka juga ada yang part timer di rumah sakit atau di puskesmas. Beban kerja. Nah, beban kerja yang kadang-kadang saya sebagai pimpinan juga harus melihat itu bahwa saya harus kadang memberikan mereka evaluasi yang secara emosional. Yes. Sehingga mereka bekerja, melayani juga dengan hati yang karena mereka juga capek. Hati yang gembira, Hati yang gembira. Jadi mau nggak mau, jadi di klinik kami itu semua bidan kami itu nggak usah mikir makanan. Mereka siap kan kami berikan makanan siap. Jadi mereka siap kerja. Ya, yang penting datang Kerja. Jadi apapun yang menjadi kendala, cuman itu menjadi bagian biar tantangan saya. Semua masih bisa selalu ada jawaban, ada jalan keluar lah ya. Secara sampai hari ini secara prosedural mereka masih bisa kuat. Artinya kelelahan secara emosional itu masih bisa ditanggulangi, masih bisa ada jawabannya. Kadang-kadang ya tantangannya itu kadang-kadang pasien yang kadang-kadang kok melihat oh hanya orang-orang asli Papua aja Kak yang boleh di sini. Ya. Atau karena kita mungkin mereka punya finansial yang lebih, terus kadang-kadang mungkin Blackmores-nya kurang nih. Contohnya nih, Ibu nanti kalau Blackmores-nya ada kami kasih tahu ya. Kadang-kadang mereka nggak percaya. Karena kami harus prioritaskan orang asli Papua. Ya karena kami ada di Papua. Betul. Jadi itu kebijakan saya dan Yeah. apapun itu saya bilang harus. Sehingga kadang-kadang memang terbatas yang kami dapatkan. Tapi kalau memang ibu-ibu punya kemampuan finansial kan ibu bisa beli di ini. Iya. Itu tantangannya kadang-kadang. Iya. Kita langsung dilihat, kok kayaknya pilih-pilih. Tidak seperti itu. Iya. Semua punya hak yang sama, tapi kalau ada kita bagi bersama. Betul. Tapi kalau tidak ada kan ya kita harus bisa Berbagi, berpikir bijaksana memilah juga. siapa mikir yang butuh. yang lebih prioritas, yang lebih butuh. Betul sekali. Itu tantangannya kadang-kadang itu. Tapi saat kami berdiskusi mereka jadi lebih mengerti. Oh iya maaf ya, kadang-kadang mereka malah datang, Dek bawa Blackmores datang yang punya berkat nih, yang punya finansial kemampuan. Kakak saya bawa itu Blackmores ya satu, itu saya dari saya donasi. Luar biasa. Jadi mereka yang kasih, akhirnya mereka tergugah untuk bisa menjadi donatur. Diam-diam pasiennya juga jadi donatur loh. Oh, luar biasa. Iya. Tapi memang ya kalau macam kita sendiri yang mungkin periksa kalau kita punya kelebihan ya, kita jangan ambil sesuatu Ya, yang memang mereka saudara support. butuh Mereka kayak malah gitu. lebih, Ini ya. bagus kalau misalnya kakak-kakak dorang datang ke klinik, ternyata lihat bahwasannya ada yang butuh nih. Kakak-kakak dong kirim, itu sudah sangat bagus sekali. Jadi di klinik tuh ada ini deh, ada kotak donasi memang. Kita juga melatih orang untuk bisa mempunyai empati. Saat mereka punya kepedulian, saat mereka dibantu, mereka punya berkat lebih, mereka punya dana, mereka punya bisa apa aja ya, bisa baju bayi, bisa apa aja yang mereka hati untuk memberi, silakan bisa mensupport pelayanan ini begitu. Luar biasa. Tapi kalau untuk harapannya sendiri untuk AHBS Papua ini seperti apa Kak? Harapan paling besar itu berikan kepercayaan untuk kami, support dukung kami supaya kami teman-teman semua yang di klinik itu lebih semangat lagi untuk menolong dan nggak takut lagi. Siap. Karena sepertinya jangan terus teman-teman nakes yang lain di luar tuh tolong support kami, jangan dianggap kompetitor gitu ya. Tapi kami sama-sama, kita partner. Dan itu aja harapannya saya, dinas kesehatan dan semua orang-orang yang terlibat di dalam dunia kesehatan ini bisa mensupport kami sehingga banyak jiwa-jiwa ibu-ibu mereka boleh melahirkan dengan bahagia, dengan lembut, dengan aman dan punya generasi yang hebat untuk Papua ini. Amin. Wah, itu luar biasa sekali dari Kakak Rachel De Freitas ya, kasih, selaku Disa, founder AHBS Papua. Ini luar biasa karena kita selama 30 menit ini sudah mendengarkan banyak hal yang saya awalnya tidak ekspektasi sampai ke situ, tapi semoga para pendengar podcast Kastau Antara bisa jadi berkat dan juga sudah dengar, jangan kamu takut-takut atau ragu ya. Mungkin dong mau tanya-tanya begitu, bisa main kemana Kakak? Angel Hero Bumi Wisata Papua di Sentani, gang De Freitas itu masuk ke dalam
nggak jauh kok. Siap, kamu sudah langsung saja. Dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih buat Kak Rachel karena sudah memampir ke kantor Berita Antara tentunya. Siap, terima kasih. Jangan lupa mampir bisa ke AHBS ya. Siap, nanti saya mampir. Ya, supaya kita tanya-tanya tuh persiapan sharing. maksudnya tanya saja. Karena ada akupuntur kan di sana. Baik, siap. Oke, dan demikian sudah pembahasan klinik bersalin gratis bagi masyarakat Papua. Dan buat teman-teman Kastau Antara jangan lupa selalu pantengin kita punya sosial media hanya di Antara Papua. Dan buat teman-teman juga Piala Dunia juga pantengin kita punya portal berita papuaantara.com. Dan itu saja dari ketong semua. Terima kasih banyak Kak Rachel dan sama-sama. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai jumpa.